Hey, Kristau di sini. Karena 10 Maret nanti One Piece Netflix season 2 mau tayang, dan karena belum bisa ke acaranya, kan di Jepang ya, mahal tiketnya. Jadi gimana kalau kita reaksiin videonya aja dulu di channel YouTube Oricon. Di video YouTube-nya berjudul Nokato, tanpa potongan. One Piece Chisaban, versi live action One Piece. Mugiwara no Ichimi ga Suini. One Piece, geng topi jerami akhirnya Suketsu berkumpul. Goninde Koushiki Hatsu Rainichi, kunjungan resmi pertama ke Jepang oleh 5 anggota. Nihongo de Aisatsumu, ada salam dalam bahasa Jepang juga. Netflix series Chisaban One Piece, Season 2 Rainichi Kisha Kaiken. Konferensi pers kedatangan ke Jepang Netflix series live action One Piece Season 2. Di video ditampilkan banner One Piece Into the Green Land, yaitu titelnya. Lalu datang nih para pemerannya, ada Inaki Godoy, Makenyu Arata, Emily Root, Jacob Gibson, dan Tas Skylar. Pertama, Makenyu memperkenalkan diri. Roronoa Yakuno Makenyu Arata to Moshimasu. Yoroshiku onegaishimasu. Pemeran Roronoa, nama saya Makenyu Arata, mohon bantuannya. Dia memperkenalkan diri dengan rendah hati menggunakan kata to Moshimasu. Kalau casual ya Kristau to iu, atau ya Kristau dayo. Dimulai dengan Kikitai, ingin bertanya pada masing-masing karakter di season 2. Season 2. Tegowai Kyoteki to Kyodai Sebutsu o Toujosuru. Tegowai Kyoteki itu musuh yang sangat tangguh. Kyodai, raksasa. Seibutsu, makhluk. Toujosuru, kemunculan. Apakah akan ada Seicho o Kanjita? Merasa perkembangan dalam segi karakter seperti meningkat, Apusita Mitaina? Dan yang menarik, jawaban dari Makenyu adalah Season 1 Mihoku ni Yabure, kekalahan oleh Mihawk di season 1, sehingga di episode 3 musim 2 mengeksplorasi apa yang dibutuhkan untuk menjadi pendekar pedang terhebat di dunia Sekai Ichino. Sedang Jacob menjawab bagaimana perkembangan karakter Usopp di season 2. Sebelumnya bagi dia, Usopp menjadi berani, berarti dia mengenal rasa takut atau tidak merasa takut. Namun melalui pertemuannya dengan Dory dan Brogy, dia menyadari bahwa bukan itu masalahnya. Dia belajar bahwa menjadi pejuang laut yang pemberani justru berarti memahami rasa takut dan kemudian menaklukkannya. Lalu, untuk Das yang berperan sebagai Sanji, dia berkata bahwa mengenai Sanji di musim ini untuk pertama kalinya, setidaknya dalam versi live action, dia berada di tengah-tengah rekan yang bisa dia sebut sebagai keluarga. Bagi Sanji, keluarga atau Kazoku ini sebelumnya adalah lingkungan yang penuh dengan kekerasan, namun sekarang dia berada di tempat yang jauh dari hal tersebut. Itulah sebabnya, di tengah kru ini dia merasa aman untuk melakukan hal-hal konyol atau sedikit bercanda. Lalu pertanyaan lain untuk Emily yang berperan sebagai Nami. Di Pulau Musim Dingin, Pulau Drum, kita bertemu dengan sosok yang berbulu lembut dengan ciri khas topi dan hidung birunya, yaitu Tony Chopper. Bagaimana dari Chopper yang kalian sukai? Chopper no donna dokoro ga suki desu ka? Pertama, bagian yang paling Emily disukai dari Chopper adalah dia sangat lucu. Kawaii, dia bilang. Di sini ada interaksi di mana Tas berkata, itu curang. Aku juga mau bilang kawaii juga. Dan Emily menimpali, oh ternyata kamu mau bilang itu juga ya. Dia bilang Chopper itu mofu-mofu. Di Jepang itu namanya onomatope atau kata yang menirukan bunyi atau tekstur. Sedang kalau lembut kayak kapas itu fua-fua. Dan dari beberapa pertanyaan, ada pertanyaan tentang bagaimana set tempat di syuting One Piece Season 2, dan Makenyu di sini menceritakan set raksasa di Afrika Selatan.
Hontou ni kyodai na setto desta. Itu adalah set yang sangat raksasa. Tabung aroki de gofung ijo wa kakaru hodo desu. Mungkin butuh waktu lebih dari 5 menit kita untuk berjalan kaki. Jadi di sini Makenyu bilang bahwa set Labon itu sangat besar, kyodai, sampai bisa terlihat dari jalan tol di Afrika Selatan. Karena Netflix di sini ingin aktornya merasakan skala raksasa yang nyata. Reaksi jujur aktor saat berada di dalam set raksasa akan memberikan vibe yang jauh lebih organik dibandingkan acting di depan layar hijau. Ternyata pertanyaan selain dari MC juga datang dari audiens nih. Dia bernama Yamamoto dari Kodansha. Dia bertanya, apakah ada sesuatu yang direkomendasikan oleh Makenyu kepada teman-temannya? Osusume shitai, apa yang ingin direkomendasikan? 皆さんにおすすめしたいことなどあれば教えていただけると嬉しいです。 Makenyu Arata langsung bilang, Yakiniku. yakiniku. Ya, ada member yang tiba-tiba datang ke Jepang dan bilang bahwa Makenyu, ajak aku makan yakiniku. Bahkan di Afrika Selatan pun dia ingin makan yakiniku. Ya, dia adalah Jacob Romero. Dia benar-benar sangat menyukai Jepang, apalagi yakinikunya. Lalu ini di video juga mereka terlihat membawa hama, palu kayu, dan tong besar. Mereka akan menampilkan tradisi kagami biraki. Di budaya Jepang, kagami itu artinya cermin, tutup tongnya melambangkan cermin, dan biraki artinya membuka. Secara simbolis ini bukan memecahkan, tapi membuka jalan menuju keberuntungan. Dan mereka pun membawa maskot chopper untuk ikut serta. Ye, chopper, hai dewa minna de narandeita. Ye, chopper, baik, silakan semuanya berbaris. Dan terakhir, Inaki Godoy sedikit membocorkan tentang season 2 nih. Dia menyarankan untuk memperhatikan karakter favoritnya, yaitu karakter yang mengenakan piyama. Pajamao kite inuga gatoringu. Anjing yang memakai piyama gatlingan. Tahu kan siapa dia? Otter wearing pajamas, riding a vulture with a machine gun. Inaki Godoy kan mengucapkannya dalam bahasa Inggris, sedangkan translatornya malah lebih lengkap lagi nih. Dia mengatakan bahwa akan ada karakter favorit dari Inaki Godoy, yaitu seorang anak yang memakai piyama menunggangi burung camar lalu menyerang. Adegan ini akan muncul, jadi kalian harus menantikannya. Tidak disangka bahwa translatornya ikutan bocorin spoiler. Lalu, Taskeler ingin menambahkan juga satu hal lagi, yaitu dia ingin mengatakan bahwa adegan pertarungan Zoro di episode 3 adalah salah satu hal yang paling keren yang pernah kalian saksikan nantinya. Jadi dia sangat bangga nih menjadi temannya setelah melihat apa yang Makenyu lakukan. Di sini Sanji sama Zoro kok akrab ya? Dan saya rasa Jacob, pemeran Usopp, juga memiliki salah satu adegan terkeren yang pernah saya lihat menurut Taskeler. Tapi oleh penerjemah disampaikan bahwa adegan keren tersebut adalah adegan aksi bersama raksasa Dory dan Brogy. Layak dinantikan nih. Dan video ditutup dengan wawancara yang melanjutkan upacara Kagami Biraki. Di sini pembawa acara menjelaskan makna filosofis dari upacara atau tradisi Kagami Biraki. Upacara membuka tutup tong sake. Kagami itu melambangkan cermin yang melambangkan enman atau keharmonisan atau bulat sempurna. Sementara Biraki yang berarti hiraku berarti membuka harapan untuk Mirai, masa depan yang cerah. Hal ini digunakan untuk simbolis bagi para pemeran untuk memulai jalur pelayaran baru mereka di musim kedua One Piece. Gimana?
Jujur setelah melihat konferensi pers ini, ekspektasi aku nih untuk season 2 mungkin akan lebih bagus ketimbang season yang pertama. Dari penjelasan Makenyu soal pertumbuhan Zoro yang akan melakukan aksi yang kerennya di episode 3, lalu pendalaman karakter Jacob soal arti keberanian yang sesungguhnya setelah bertemu para raksasa Dori dan Brogy, ditambah nungguin set Labon yang akan ditampilkan secara live action, jadi bukan cuma modal green skin doang. Dan itu semua tinggal menghitung hari sampai 10 Maret nanti. Kira-kira apa yang membuat kalian tunggu juga di season kedua ini? Apakah pertarungan epic Zoro, momen haru di Pulau Drum, aksi si karakter Piyama yang di spoiler oleh Inaki tadi, atau karakter baru yang akan muncul di One Piece season 2? Tulis di kolom komentar ya. Dan mungkin cukup segini saja video reaksi wawancara dari para member kru Topi Jerami. Aku Kristau. Sampai jumpa di video berikutnya. Jane!